Hai, di video kali ini gue ada truk nih. Tapi ini bukan truk yang gue posting di Instagram, beda. Ini truk rancangan gue sendiri. Semua basically ini semua gue ngerakit sendiri, nggak ada niru-niru truk manapun. Tapi ini desainnya gue terinspirasi dari truk man yang dimana itu desainnya itu pendek gitu. Jadi dia untuk towing aja, untuk menarik aja. Tapi ini gue modifikasi sedikit jadi ada kargonya jadi bisa ngangkat beban. Kembali lagi seperti di thumbnail, seperti di topik. Jadi kenapa sih gue nyiptain Lego truck ini? Jadi di sini gue mau uji coba nih. Kalau biasanya kemarin gue hanya konsep aja, nggak ada prakteknya. Ya setidaknya kalaupun bukan mobil truk beneran, tapi kita coba merealisasikannya dalam bentuk yang nyata meskipun dalam hal satu banding skala ya. Nah jadi di sini gue pengen ngasih tahu konsep truk elektrik. Nah, jadi di mana tuh ini udah awam banget, udah hal yang awam banget. Kalian pasti tahu kalau truk itu banyak kecelakaan, mulai dari yang remnya blong sama nggak kuat nanjak, dan itu semua itu banyak banget korban jiwa, cuy. Gua ngelihatnya itu kayaknya kayak seakan-akan itu seperti lingkaran lingkaran roda yang kadang amannya ada di atas, kadang lingkaran tersebut ada di bawah dan hanya berputar-putar. Jadi lingkaran amannya itu nggak keluar dari zona tetap bahaya tersebut. Jadi selalu ada resiko remblong, selalu ada resiko nggak kuat nanjak. Padahal spesifikasi mesin memang udah kuat untuk itu, tapi nyatanya di lapangan yang ngebuat truk tersebut nggak kuat nanjak, misalnya eh, minimnya perawatan, maksimal tonnya lebih dari sekian-sekian, misalnya maksimal angkut. Kalau biasa karoseri sekelas Fuso yang rodanya ada 6 biji itu kalau nggak salah 14 ton, tapi biasanya sampai 30, sampai ya intinya lebih dari kapasitas pada umumnya lah yang disebutkan di spesifikasi bawaan standar dari pabrik tersebut. Nah di sini gue pengen ngasih tahu nih konsep truk elektrik. Jadi gue coba jelasinnya di bentuk dalam skala model, tapi gue ngerakitnya dalam bentuk Lego seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Sorry banget kalau jelek, tapi sebisa mungkin gue menyerupain truk. Sini ada stop lampnya, lo bisa lihat nih stop lamp. Di sini gue menggunakan baterai karena ini elektrik. Untuk gearnya sendiri ini gue custom sendiri. Lo bisa lihat nih, ini emang agak berat sih, sedikit agak berat. Ini gearnya gue custom sendiri. Ini gearnya udah mode crawler ya. Kalau kalian yang super truck, silakan komentar aja yang suhu truck. Yang dimana tuh kalau gigi kasar, yang super kasar, kalau gigi mobil kan transmisi mobil kan biasa satu kan, paling kasar tuh gigi satu. Kalau truk ada lagi lebih kasar lagi, dan itu kalau digas pun pelan banget, tapi suaranya udah dengking banget, udah ngeden banget suara tapi pelan banget. Nah itu gue terapin di konsep ini. Nah jadi ini lo bisa lihat sendiri gearnya ini gue custom sendiri. Untuk bannya pun ini bannya gue custom sendiri. Ini bannya ada dua gitu, jadi gue bener-bener nyerupain truk. Ini pakai sistem gardan juga, lo bisa lihat pakai sistem gardan. Nah ini untuk bagian sini nih antenanya ya. Kalian bisa lihat nih antena ini masih MHZ belum GHZ, karena gue fokus di powernya, gue fokus di putaran mesin elektrik ya, bukan di frekuensi sinyal ya. Meskipun GHZ itu lebih bagus. Nah coba kita lihat dulu di bagian dalamnya. Ini kapnya bisa dibuka. Sini ada penguncinya di sini. Ini penguncinya semuanya ini gue customize sendiri. Gue nggak ada nyontek desain manapun. Nah ini gue taruh di sini biasa ini buat kargo. Nanti soalnya ini truk ini mau gue pakai sinematik buat ngangkut kayu yang super berat. Nah nanti ini bisa dibuka. Lalu ini kita cetek dulu sebentar. Nah ini bisa dibuka. Nah lo bisa lihat sini, ini kabel, ini bukan mesin. Nah ini karena gue prepare banget untuk ngangkut barang yang benar-benar berat cuy. Jadi nanti barang yang berat gue taruh di pickupnya, nanti gue ikat. Ini untuk tailgate-nya juga udah ada semua nih, pokoknya lengkap dah. Nah ini nanti pembatas cupnya. Jadi motor elektriknya seperti ini, masih menggunakan brushed. Ini gigi crawler yang gue modifikasi sendiri. Ini gue nggak beli langsung gue pakai gitu, nggak. Ini gue beli tapi gue custom lagi, gue modifikasi lagi, jadi sehingga bentuknya seperti ini. Nah ini antenanya. Untuk logic boardnya sendiri di sini,
Ini logic boardnya sudah anti air karena gue pengen ekstrim nanti nyobanya yang ekstrim-ekstrim gitu. Kita tutup dulu. Nah, balik lagi ke topik. Jadi truk diesel itu biasanya nggak kuat nanjak itu karena apa sih? Sebenarnya pada dasarnya semua truk itu kalau sesuai spesifikasi ya pasti kuat lah cuy, nggak mungkin nggak kuat. Tapi yang bikin truk nggak kuat itu biasanya biaya perawatan yang kurang maksimal sehingga tenaga torsinya itu berkurang juga, sama bebannya itu lebih dari muatan seharusnya, sama jalur-jalur di hutan-hutan Indonesia itu kacau banget cuy, itu berat banget, itu ngeden parah kalau kalau lo sering ngeliat video-video di si Tinjau Lawik misalnya, itu yang di Padang itu tanjakannya curam banget cuy. Gua aja waktu bawa mobil ke situ, bawa mobil pribadi, itu banyak banget mobil pribadi yang ngeden situ, yang stuck di situ. Apalagi truk Pertamina misalnya, yang lagi ada beban muatan itu. Kalau karena gua orang yang udah biasa tinggal di Jakarta, ketika ke situ tuh kayaknya ngelihat itu tanjakan kayak serem banget gimana gitu cuy. Jadi mesin diesel itu torsinya bagus, dia nggak butuh RPM yang gede-gede banget kayak mesin bensin, sehingga jadi putaran awal aja torsinya itu udah cukup banget untuk nanjak. Nah jadi gue pengen kasih nilai plus lagi nih di mesin elektrik ini. Apa sih perbedaannya mesin elektrik dengan mesin diesel yang pada umumnya dipakai oleh truk? Tapi kita bahas dulu nih feature-featurenya apa aja yang gue desainin. Ini masih konsep ya, jadi silakan kritik aja sedalam mungkin soal desain yang gue buat ini. Oh ya, untuk cinematic truck ini berhubung karena waktu gue mepet banget, nanti gue buat sinematiknya di part kedua, pasti gue buat berdekatan setelah video ini diupload. Nah jadi killer feature yang pertama kita dapat adalah safety without brake. Jadi ini menggunakan sistem gearnya itu worn and worn gear. Jadi ini dia sistemnya seperti ini. Jadi dimana kalau rotasi outputnya itu dia nggak bakal bisa muter, jadi dia ngunci. Nah jadi dia bisa muter itu kalau dari intake putaran dalam ya. Jadi kalau misalnya gear outputnya itu nggak bakal bisa muterin mesin. Jadi ketika si truk ini kita anggaplah ini truk sungguhan, tiba-tiba remnya blong. Nah ketika kita power off mesin ya, nah dia pun ikut ngerem. Lu bisa lihat bannya nih ngerem, tapi ban depan jalan ya. Nah itu ban belakang rem ya. Nah itu karena dia menggunakan worn gear. Jadi ketika truk itu remnya blong, dia bisa mengandalkan mesin. Tapi tidak dengan truk konvensional, itu tidak akan bisa. Itu pasti rusak, ambruk deh itu dalam-dalamannya. Kalau ketika remnya blong, terus dipaksa untuk mesinnya yang menyetop daya gravitasi, gaya dorong yang tersisa dari laju truk tersebut, tetap aja mereka harus butuh rem, tapi tidak dengan menggunakan sistem worn gear. Jadi ketika sistem worn gear ini diterapkan di sini, itu sebenarnya ada PR lagi sih, karena banyak banget mobil asli yang nggak menggunakan itu. Tapi yang belum gue coba, ketika worn gear ini diaplikasiin dengan differential gear ya. Jadi ini differential gear tetap digunakan pada truk yang asli. Untuk replika dengan skala 1:35 ini yang gue buat ini skalanya 1:35. Ini nggak menggunakan differential gear. Jadi gue hanya fokus di powernya aja. Nanti ketika power udah dapet, kayaknya kita buat differential gear di sini. Untuk baterai gue menggunakan 6 volt yang standar banget. Lu bisa lihat sini, belum baterai polimer, masih baterai biasa. Nah terus yang kedua, more power in stop and go. Jadi ini more power in stop and go. Jadi ketika truk itu stuck, misalnya macet di tanjakan, emang mesin diesel itu diinjek gas ya, RPM rendah, udah powernya udah keluar, tapi dia tetap butuh napas cuy untuk putaran gasnya, untuk putaran turbo lag ya, karena mesin diesel itu kan pakai turbo. Nah untuk mesin elektrik ini, begitu lu gas power ya, dia langsung putarannya tuh langsung ngegigit dia dengan torsi maksimalnya itu tanpa butuh nafas. Nah keuntungan kedua itu, yang pertama, konsep desain ini truk tetap bisa selamat, tetap bisa ngejaga safety-nya di sekitaran wilayah lajur ya, meskipun remnya blong. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua,
truk ini tetap bisa nanjak meskipun macet dan beban itu berat karena dia nggak butuh nafas lagi. Jadi ketika digas dia langsung muter. Itu keuntungan elektrik. Terus yang ketiga anti overheat. Jadi ketika lu pernah lihat nggak sih atau lu pernah naik bus gak sih? Kalau bus pulang kampung yang perjalanan rute lebih dari sehari, itu pasti bus dimatiin mesinnya, diistirahatin di restoran, kafe dibuka gitu, didinginin mesinnya. Nah untuk di mesin elektrik nggak butuh cuy kayak gitu-gitu, jadi dia tetap bisa laju. Nah keuntungan kedua apa sih dibandingkan keuntungan kedua apa sih kalau mesin itu anti overheat? Jadi ketika mobil itu tiba-tiba ada di jalur tanjakan, ada di jalur tanjak, nah mesin itu karena nggak ada kapasitas untuk overheat, jadi tenaganya tuh tetap flat, torsinya itu datar dari awal jalan sampai akhir jalan, torsinya itu datar untuk elektrik. Nah tapi kalau mesin yang petrol engine, mesin diesel itu ketika overheat itu torsinya pun ikut terganggu, jadi kinerja mesinnya ikut terganggu lah istilahnya. Itu keuntungan mesin yang anti overheat, zero pollution, jadi benar-benar ini nggak ada polusi ya cuy. Jadi ini sebenarnya key feature plusnya karena ini elektrik, jadi ini nilai plusnya aja, nggak sebenarnya sih nggak masuk banget di dalam keuntung apa ke kelebihannya karena emang itu elektrik, jadinya ya nilai plus aja gitu. Nah jadi keuntungan-keuntungan itu coba gue ulangin lagi. Anggaplah ini truk beneran menggunakan konsep yang gue buat ini ya cuy. Ini masih konsep, jadi kritik aja sepedas-pedas mungkin. Ini anggaplah ini truk beneran dengan konsep yang gue buat. Muatannya kita coba truk Pertamina. Sini kita coba truk Pertamina dengan perbandingan 1 liter itu setara dengan 2,7 kg. Truk Pertamina itu yang maksimal payload itu 32.000 liter. Itu kalau di convert ke kilogram itu setara dengan 86.400 kg sekitar ini. Kita pakai scale power. Ini scale power maksud itu adalah per skala motor elektrik ini. Jadi harus dikali 35 lebih besar lagi untuk menjalankan truk yang benerannya. Jadi dibagi 35, nah motor elektriknya sekecil ini. Kita patokan scale powernya, ini hanya patokan ya, 1:35. Jadi dari berat 86.400 kg itu dibagi 35 dapatnya 2.468 kg, dibagi 35 lagi. 35 ini apaan cuy? 35 ini adalah partikel kecil ya. Partikel kecil itu banyak orang yang menganggap skala itu misalnya 32.000 liter itu berarti beratnya sekitar 86.000 kg misalnya. Itu kalau dibikin skala 1:35 kan kecil banget kan, sekecil ini. Nah kalau 1:35, lu bayangin truk Pertamina sekecil ini kalau nggak pakai perbandingan 1:35 lagi untuk ukuran partikel ya, ini berat skala banding ini aja air nggak mungkin dong cuy seberat ini. Beratnya itu 2.468 kg, itu lebih berat dari mobil Kijang Innova untuk air sekecil ini nih. Nah oleh karena itu partikelnya gue bagi juga bagi 35, jadi hasilnya 70,5 kg. Nah jadi challenge di truk yang gue buat ini patokannya adalah 70,5 kg. Kalau truk ini mampu ngedirect barang seberat 70,5 kg, tandanya truk ini mampu bekerja seberat truk Pertamina aslinya. Maksud gue itu udah bayang-bayang lah, tandanya truk elektrik itu sebenarnya worth it juga dipakai. Nanti bakal kita coba, tapi ini mungkin ada 2, 3 atau maksimal 5 part gue buat. Untuk part keduanya adalah sinematik dari truk ini biar kalian lebih ngerti sistem kerjanya truk ini. Oh ya, truk ini pakai remote ya, jadi nggak gue jalanin nggak pakai kabel on off gitu, tapi dia pakai remote, benar-benar digerakin pakai controller, jadi kalian bisa lihat sendiri, nggak ada tangan yang ngedorong, nggak ada tali-tali yang narik truk ini, nanti kalian bisa lihat sendiri. Balik lagi ke topik, anggap truk ini beneran cuy, anggap truk ini beneran dengan bobot tadi yang gue kasih tahu ke kalian itu sekitar 86 ton dengan bobot sebesar itu, seberat itu. Ini patokan ya cuy, ini nggak asli. Silakan kritik aja karena ini masih konsep bukan aslinya. Ini truk beneran dengan bobot 86 ton. Nah ketika truk itu overheat, mesinnya itu overheat, kita anggaplah ini mesin diesel dulu ya, mesin itu overheat, dan mesin itu akan diajak untuk nanjak di gunung, di area perbukitan atau apapun itu yang tanjakannya curam. Apakah si sang sopir ini akan melanjutkan perjalanan? Jelas tidak. Dia akan mengistirahatkan dulu mesinnya sejenak beberapa saat untuk mendinginkan suhu mesin tersebut, baru berjalan lagi seperti normalnya. Nah ketika dia menggunakan truk ini menggunakan mesin elektrik, itu nggak ada yang namanya overheat
Karena putaran mesin itu berputar tanpa adanya pembakaran. Kalau petrol engine itu, dia perputaran mesin itu disamakan dialirin dengan pembakaran. Jadi mesin berputar karena adanya pembakaran. Tapi kalau elektrik tanpa adanya pembakaran. Nah, ketika truk ini menggunakan mesin elektrik, sang sopir yang mengangkut bobot seberat 86 ton itu tidak akan berhenti, dia tetap akan melanjutkan perjalanan. Itu keuntungan pertama yang kita dapat di praktek ini nanti. Nah, terus keuntungan kedua, safety without brake. Jadi kita ambil contoh lagi, ketika sang sopir ini dengan rem angin, rem hidrolik tersebut, truk ini kehabisan napas untuk rem ya, pengisian tabung rem ya. Dan ketika remnya blong, otomatis bobot 86 ton itu dikali kecepatan dia melaju, itulah berat yang didapatkan berkali-kali lipat. Alhasil berapa mobil, berapa nyawa yang melayang yang ada di depannya yang ditabrak olehnya, yang tidak sanggup menekan brake sistemnya, yang tidak sanggup mengerem laju kendaraan yang 86 ton itu dikali gravitasi kecepatan truk tersebut. Nah, itu akan menjadi sangat fatal banget, bahkan bakal banyak banget korban yang hancur di depannya, yang kelindes dan lain-lain. Ketika menggunakan konsep yang gue buat ini dengan menggunakan sistem worn and worn gear, nah dia itu otomatis akan mengelok. Jadi ban itu mengelok ketika mesin ini sudah tidak berputar. Nah, jadi ban ini otomatis akan mengunci ketika putaran mesin ini pun tidak berputar. Nah, jadi dia akan mengunci. Lo bisa lihat ini sama sekali nggak jalan, bannya kelok gitu, karena putaran mesinnya pun nggak berputar. Jadi ketika putaran mesin berputar ya bannya ikut berputar. Tapi ketika putaran dari mesin itu tidak berputar, maka bannya pun tidak akan berputar, tidak akan bisa didorong. Itulah keuntungan sistem worn and worn gear. Tapi kalau untuk truk aslinya nanti diadaptasi lagi biar ban itu tetap bisa diputar. Tapi keuntungannya tetap aja ada. Itu pengganti rem. Jadi kalau remnya itu nggak bisa, cadangannya pakai sistem worn and worn gear itu. Nah, terus yang terakhir zero pollution. Nah, zero pollution ini sebenarnya satu truk itu berapa banyak sih polusi yang dibuat, cuy? Emang sih banyakkan truk kendaraan, banyakkan polusi kendaraan dibandingkan polusi truk. Tapi menurut gua ini menghemat juga sih, menghemat apa? Menghemat BBM yang pertama. Jadi aturan BBM bisa dipakai untuk pembangkit listrik dan lain-lain. Itu akan ada banyak hal yang baru, yang berbeda, hal baru yang akan berbeda yang kita miliki ketika menerapkan sistem baru seperti ini. Emang awalnya itu akan sangat mahal, harga baterainya sekian dan bla 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 sekian, tapi seiring banyaknya produksi pabrikan yang mengikuti dengan elektrik, maka semua hal tersebut akan menjadi lebih murah. Salah satu contohnya adalah Tesla. Tesla sudah membuat truk elektrik, dan kalian bisa cek sendiri di website resmi mereka. Tesla itu truknya cakep banget, cuy, dan itu kecepatan itu lumayan banget dibandingkan truk petrol engine alias diesel. Terus Mercedes juga ngebuatin varian cross-nya itu, kalau nggak salah udah ada varian elektriknya juga, pesaing Tesla juga, dan itu nggak main-main juga. Bobotnya itu lebih max pilotnya itu lebih kuat dibandingkan mesin diesel pada umumnya. Jadi sebenarnya mesin elektrik ini kuat banget, cuy, sebenarnya kalau kita bisa ngembangin. Tapi sayangnya banyak pabrikan yang masih enggan untuk ngembangin sistem seperti ini. Kalau seandainya sistem keuntungan ini safety without brake, jadi tetap bisa aman tanpa dengan rem blong, terus more power stop and go, jadi lebih safety. Jadi ketika truk stop tiba-tiba macet, tanjakan, nggak mundur ke belakang, nggak ada korban jiwa, meminimalisir kejadian yang sebenarnya nggak harus terjadi. Karena sang sopir sudah bisa menguasai truk, tapi yang nggak akan bisa driver itu menguasai kendaraannya tanpa ada tenaga dan pengereman yang mumpuni. Sejago-jagonya sopir tanpa adanya rem dan tenaga yang ada di mesin tersebut ya akan useless lah, akan percuma lah. Sopir tersebut ada di dalam mobil tersebut, alhasil banyak banget kecelakaan yang terjadi di jalanan. Jadi mungkin sekian aja konsep desain gua soal truk elektrik. Gue tahu banyak banget yang kurang. Oh ya, differential lock itu nanti bakal gue terapin, tapi gue pakai desain dari Lego kayaknya. Tapi nanti bakal gue uji coba. Tapi gue uji coba seperti ini dulu tanpa differential lock. Ini semua gue custom sendiri ya, cuy. Nanti gambar lebih detailnya nanti gue kasih lihat ke kalian.
ya standar lah, masih 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 gimana gitu desainnya. Yang penting gue pengen ngasih tahu ke kalian dulu bahwa elektrik itu ternyata emang benar-benar kuat dan bisa disaingin oleh dan bisa bersaing oleh mesin diesel. Oke, videonya udah lumayan panjang ini. Thank you for watching. See you later next video. Sampai jumpa di part 2 ya di Cinematic Truck ini. Bye bye.